Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Ibu, mengenai vaksinator, apakah semua tenaga kesehatan ini bisa berperan sebagai vaksinator atau mungkin ada pelatihan-pelatihan dan orang-orang tertentu saja yang boleh memvaksin nanti? Ya, tentunya untuk tenaga vaksin, kita sudah melatih kurang lebih 30.000 tenaga vaksinator yang nanti akan bertugas untuk melakukan vaksinasi, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas serta kantor kesehatan pelabuhan ya. Dan pelatihan ini tentunya saat ini masih berlangsung sesuai dengan usulan kebutuhan dari Dinas Kesehatan Provinsi ya. Jadi mungkin jumlahnya ini akan terus bertambah gitu. Tapi saat ini sudah ada kurang lebih 30.000 vaksinator. Mengapa tidak semua tenaga kesehatan bisa menyuntikkan vaksin, Bu? Apa kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki tenaga kesehatan sehingga diperbolehkan untuk menyuntikkan vaksin? Iya, tentunya hampir semua tenaga kesehatan ya, khususnya kalau kita berbicara tentang dokter, bidan, perawat ini memiliki kemampuan untuk ataupun memiliki kompetensi untuk melakukan penyuntikan. Tetapi tentunya penyuntikan vaksin akan berbeda dengan penyuntikan lainnya karena penyuntikan vaksin ini bagi vaksinator selain terkait bagaimana cara menyuntikan, kemudian bagaimana pada saat vaksin baru dikeluarkan dari tempat freezer penyimpanan itu harus ditunggu dulu. Jadi hal-hal teknis terkait persiapan sebelum menyuntikan itu juga yang kita lakukan pelatihannya. Selain itu juga pengenalan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi juga ini disampaikan. Jadi memang kalau terkait keterampilan, semua petugas kesehatan khususnya dokter, perawat, dan bidan itu memiliki, tetapi informasi lebih lanjut penanganan dan persiapan untuk penyuntikan vaksin ini yang harus diketahui oleh tentunya para vaksinator ini. Baik, berarti vaksin sudah dipersiapkan, vaksinator juga sudah dipersiapkan. Bagaimana dengan warga, Bu? Apakah warga sudah menerima informasi yang jelas dari pihak pemerintah bahwa vaksin ini memang baik untuk kedepannya sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa? Sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintahan, Bu? Iya, jadi sudah pertama karena sasaran kita ini adalah nakes ya, Mas. Jadi tentunya sudah beberapa workshop dan sosialisasi baik melalui organisasi profesi maupun melalui dinas kesehatan. Sudah kita lakukan sosialisasi tentang manfaat vaksin ini. Sebenarnya kalau tenaga kesehatan sudah paham sekali terkait manfaat dari vaksin. Hanya saja mungkin masih ada keraguan-keraguan karena banyaknya informasi maupun berita-berita yang ada di media sosial yang kadang tidak tepat atau malah mungkin berupa hoax. Jadi klarifikasi seperti inilah yang kita sampaikan juga kepada tentunya sasaran nakes pada saat ini. Sementara untuk masyarakat, kita memiliki strategi komunikasi dengan tentunya melalui berbagai diseminasi informasi melalui media sosial, juga melalui organisasi masyarakat juga kita lakukan, serta pada tentunya organisasi lainnya yang kita lakukan sosialisasi tentang manfaat vaksin ini. Nah, tapi kan vaksin ini diinformasikan bahwa tidak semua orang bisa menerima vaksin. Ada umur tertentu dan ada juga yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta ini dinyatakan untuk jangan disuntik vaksin dulu. Bagaimana juga pihak pemerintah mensosialisasikan ini dan bagaimana masyarakat bisa menyadari? Kadang kan kita nggak tahu penyakit apa yang ada dalam diri kita, Dok. Ya, baik, tentunya selain melalui leaflet ataupun yang kita sampaikan melalui media sosial ataupun sosialisasi secara virtual, nanti pada saat registrasi hal ini akan ditanyakan kembali.
Jadi untuk mendapatkan vaksinasi, tentunya calon penerima vaksin ini kan akan mendapatkan SMS verifikasi yang pertama dilakukan, kemudian setelah itu SMS registrasi. Nah, dari SMS registrasi ini, selain identitas diri, akan ada beberapa pertanyaan singkat tentang status kesehatan dari calon penerima vaksin. Nah, nanti pada SMS registrasi ini akan ada tempat dan waktu, dan tentunya sudah ada kriterianya ya, karena penerima vaksin ini adalah usia 18 sampai 59 tahun, dan ini sudah jelas dapat kita lakukan pada saat mengisi identitas diri, sehingga kalau di luar rentang waktu itu pasti di akhir tidak akan mendapatkan etiket untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, untuk yang memang menjadi sasaran setelah mengisi form ini, kemudian akan mendapatkan etiket yang selanjutnya. Nanti etiket ini akan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan atau sudah dipilih oleh penerima vaksin untuk kemudian mendapatkan layanan. Nah, ini yang menarik dok, karena ternyata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X kemarin waktu konferensi pers menyatakan bahwa selain tenaga kesehatan yang juga menjadi prioritas adalah lansia di atas 60 tahun. Nah, sebenarnya ini berbeda di setiap daerah atau secara nasional aturannya sama? Apakah di sini kurang sosialisasi kepada pemimpin daerah, dok? Ya, sebenarnya sama ya, harus sama karena ini adalah vaksinasi nasional. Sehingga saat ini yang kita sampaikan, vaksinasi ini akan diberikan pada kesempatan pertama ini adalah pada usia 18 sampai 59 tahun. Sementara untuk lansia, kita masih menunggu nanti di Badan POM selain akan mengeluarkan emergency use authorization, Badan POM juga akan mengeluarkan tentang indikasi penggunaan daripada vaksin tersebut. Sehingga nanti kita bisa melihat apakah usia di atas 59 tahun itu bisa mendapatkan vaksin ini atau ditunda dulu untuk tahap berikutnya, karena mungkin ada jenis vaksin lain yang bisa digunakan untuk usia di atas 59 tahun. Berarti artinya masih menunggu penelitian selanjutnya ya dok. Nah, tapi bagaimana dok melihat ke depannya? Karena kan kita tahu juga yang renta atau terkena resiko COVID-19 ini yang cukup tinggi adalah umur-umur di atas 60 tahun, apalagi dia sudah memiliki penyakit penyerta seperti itu. Apa sikap yang harus dilakukan oleh orang-orang ini sehingga bisa lebih aman, dok? Iya, tentunya adalah kita ketahui bahwa manfaat daripada vaksinasi ini, kalau pertama ya tentunya orang yang mendapatkan vaksin akan mendapatkan kekebalan vaksin langsung untuk dirinya. Nah, yang kedua, kalau semakin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi, maka orang tersebut akan dapat melindungi kelompok atau populasi lain yang saat ini belum mendapatkan vaksinasi. Jadi tentunya kalau saat ini usia di atas 59 tahun belum mendapatkan vaksinasi, masih dapat terlindungi kalau usia 18 sampai dengan 59 tahun yang menjadi sasaran vaksin ini bisa menerima vaksin sebesar 95% cakupannya. Jadi saya rasa semakin banyak orang yang divaksinasi itu akan melindungi orang lain di sekitarnya, termasuk lansia. Baik dok, untuk memvaksinasi seluruh masyarakat Indonesia, butuh waktu berapa lama dok? Iya, sesuai dengan rencana awal ini adalah 15 bulan ya. Artinya sasarannya adalah 181,5 juta jiwa, seperti itu. Nah, vaksin ini berarti bisa dijadikan jaminankah bahwa jika nanti semua masyarakat sudah divaksin, bahwa pandemi sudah selesai dok? Ini nanti membutuhkan waktu ya untuk pandemi ini selesai. Makanya walaupun kita sudah mendapatkan vaksin, kita tetap meminta masyarakat untuk tidak lengah untuk menjalankan 3M. Karena 3M itu adalah satu upaya untuk melakukan pencegahan. Jadi 3M plus vaksinasi itu bisa memutuskan rantai penularan dan tentunya mengendalikan pandemi COVID-19 ini ke depannya.
Baik, Ibu, saat ini kita juga tahu anak-anak juga masih belum bisa divaksin, belum dianjurkan untuk divaksin, namun beberapa wilayah seperti Sumatera Barat sudah menerapkan sekolah tatap muka. Nah, ada kekhawatiran orang tua di sini, apa yang harus dilakukan oleh orang tua maupun pihak sekolah agar anaknya tetap aman ketika bersekolah meskipun belum divaksin? Iya, tentunya anak-anak bukan sasaran vaksinasi ya pada saat ini karena memang belum ada vaksin COVID-19 yang diperuntukkan untuk anak-anak dan tentunya satu-satunya jalan untuk kita menghindari kita tertular atau terinfeksi COVID-19 adalah dengan menjalankan protokol kesehatan 3M plus 3T yang memang sudah kita ketahui. Jadi kalau kita bicara vaksin, vaksin itu akan memberikan kekebalan tubuh pada kita sehingga kita kalaupun tertular virus COVID-19 tidak akan menjadi sakit karena kita sudah punya kekebalan tubuhnya atau kalaupun sakit kita tidak akan menjadi sakit berat. Nah, sementara 3M itu adalah mencegah kita tertular virus COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Kita doakan nanti semoga prosesnya cepat selesai dan pembagian vaksin bisa merata. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kita juga telah terhubung bersama Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Ibu Kurniasih. Selamat malam, salam sehat selalu Mas Wilson. Salam sehat, Ibu juga sehat-sehat ya Bu. Waalaikumsalam. Selalu. Bu Kurniasih, saat ini memang belum ada izin pemakaian dari BPOM, namun vaksin sudah didistribusikan ke 34 provinsi. Bagaimana DPR melihat hal ini? Apakah ini merupakan langkah yang buru-buru diambil atau seperti apa, Ibu? Ya, yang pertama kita justru mendapatkan informasi bahwa vaksin ini sudah didistribusikan dari berita ya. Karena saat ini kita sedang reses dan rapat terakhir itu tanggal 10 Desember 2020. Di rapat kemarin yang terakhir kita sudah menekankan sekali kepada Kemenkes, kepada BPOM dan juga kepada Bio Farma serta tim Satgas juga hadir, semua lengkap hadir dengan Komisi 9 pada tanggal 10 Desember yang lalu dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa kehati-hatian dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia itu paling utama dalam hal vaksinasi untuk saat ini. Karenanya kita berpesan kepada BPOM agar BPOM melakukan uji klinis, penyelesaian penuntasan uji klinisnya dan mengeluarkan emergency permit-nya ya ataupun emergency authorization-nya itu adalah dengan berbasis kepada scientific base supaya betul-betul teruji secara tuntas ya tahapan-tahapan uji klinis yang harus dilakukan. Karena ini sangat penting sekali. Belum lagi sertifikasi halal kita juga bahas pada saat rapat waktu itu. Intinya Komisi 9 memberikan dukungan penuh tentang independensi dan juga transparansi dari BPOM agar melakukan tahapan pemberian izin emergensi ini secara tuntas sesuai dengan SOP tanpa diburu-buru dengan deadline waktu tapi menggunakan scientific base. Karena ini sangat penting untuk keselamatan jiwa rakyat Indonesia supaya efikasi dari vaksin ini benar-benar bisa teruji dan bisa terbukti dan resiko ataupun dampak dari vaksin ini ya tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru ataupun hal-hal yang buruk di kemudian hari. Itu Mas Wilson. Artinya jika proses vaksinasi atau skema vaksinasi mundur ini nggak apa-apa ya Bu ya? Sebenarnya kita nggak perlu dengan target buru-buru dengan target waktu kalau menurut kita ya. Justru keselamatan rakyat ini yang harus dipentingkan. Karena sebenarnya vaksin ketika sudah dilakukan pun, ketika sudah vaksinasi dilakukan, ini tidak akan menjadi akhir dari pandemi kan. Tetapi pola hidup sehat dan bersih, kemudian PHBS, kemudian juga protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Ya WHO sudah menyampaikan hal ini, artinya vaksin ini bukan satu-satunya jalan gitu. Tapi memang ini menjadi game changer ataupun harapan dari seluruh rakyat Indonesia agar bisa terbebaskan ataupun bisa mengakhiri pandemi ini secara bertahap. Karenanya kita tidak perlu terlalu terburu-buru ya, kemudian hasil uji klinis diabaikan. Kita menyayangkan kalau sampai terjadi pengabaian terhadap hasil uji klinis
dan izin BPOM belum keluar, tapi vaksin dilakukan, ini jangan sampai terjadi. Kita sangat berpesan hal ini. Nah, memang untuk fase pertama ini yang akan divaksin ini adalah tenaga kesehatan dan juga tenaga-tenaga yang bersinggungan langsung dengan pasien COVID-19. Selanjutnya, menurut DPR sendiri, atas rekomendasi DPR, siapa yang berikutnya divaksin setelah tenaga kesehatan, Bu? Ya, kita justru kemarin agak menggarisbawahi menyoroti tentang tenaga medis dan tenaga kesehatan ya. Kalau vaksin ini belum teruji, maka ini sangat beresiko untuk tim kesehatan kita. Makanya yang paling utama itu adalah uji klinisnya dulu selesaikan, dan kemudian BPOM bisa mengeluarkan emergency authorization itu ya. Jadi EUA-nya itu bisa dikeluarkan oleh BPOM ya, sehingga apa yang harus dilakukan itu betul-betul sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Nah, adapun siapa saja yang harus divaksin terlebih dahulu, ini tentu saja harus melibatkan para pakar, para ahli. Ya, kita kemarin juga membahas bagaimana dengan usia rentan, yang artinya usia-usia yang sudah 50 tahun ke atas yang sangat beresiko dan mungkin ini perlu diselamatkan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kita juga membahas untuk terhadap anak-anak, tapi ini anak-anak juga perlu dilihat juga situasi kesehatannya. Ya, ini harus dilihat dengan kita belum bisa menentukan ketika belum tahu hasil uji klinisnya seperti apa, dan vaksin ini bisa diperuntukkan untuk usia berapa saja dan untuk pasien yang seperti apa, artinya dengan kriteria-kriteria seperti apa. Kan kita dengar kalau ada komorbid nggak bisa, sehingga kita juga harus tahu semua dari vaksin ini aman untuk siapa saja, baru kita bisa menentukan mendukung ini untuk siapa aja dan tahapannya seperti apa. Tetapi kan ini kan semua proses berjalan ya, tetapi tetap kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat jiwa dari masyarakat Indonesia. Baik, lalu bagaimana tanggapan Ibu mengenai Presiden Joko Widodo menjadi orang yang pertama yang akan divaksin? Namun jangan dijawab dulu Ibu, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.